Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Tukariba, apa kabar? Sembugi sari batang saudara, bertemu kembali dengan channel kesayangan kita, Sembugi kita. Nahmaduhu wa nusalli wa sallim ala rasulil karim wa ala alihi washabihi ajmain. Saya doakan semoga kalian saudara dalam keadaan sehat walafiat, berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada pagi ini sudah menjelang siang, saya akan segera membongkar layangan ini, Jalagundi Johannes, yang 2 atau 3 tahun yang lalu dipakai lomba oleh Pak Amri ini, membawa pitu-pitu Johannes. Ini akan dibongkar, akan saya kirim ke Mas Dodi Setiawan di Purworejo melalui JNT ya. Tapi karena tidak bisa ini dikirim utuh, karena pengalaman tahun lalu ada yang pembeli Jalagundi juga dari Bontang Kaltim, terpaksa dibongkar. Tapi seperti ini juga sudah dites terbang dulu dalam keadaan utuh, baru saya yang bongkarnya. Itu bongkar, saya perlihatkan videonya. Nah, sekalian pada video kali ini kita akan melihat dan kita akan coba mereview juga ya sambil diukur. Ya, sama tidak dengan yang dibeli sama Parwan Panyula kemarin, sama Jalagundi Johannes juga, tapi pitu-pitunya punya dia sendiri. Untuk Pak Dodi Setiawan saya sudah membuatkan motif laba-labanya ya, nanti tinggal dilem di rumah menggunakan lem kastel boleh, atau lakban bening saja bisa juga. Ini yang laba-labanya warna kuning emas. Kemudian ini 2 ini kanan kiri, jaring-jaringnya sebelah kanan sebelah kiri. Dan ini plastiknya aluminium foilnya ini, yang merah dengan yang kuning ada saya bagikan beberapa lembar ya, yang sudah terpotong-potong. Siapa tahu nanti putus salah satu jaring laba-labanya karena tipis ya, tipis dan rentan putus kalau dipasang, jadi ada pengganti cadangannya. Begitu juga untuk laba-laba, yang penting hati-hati lah masangnya. Tapi seandainya putus saya sudah memberikan cadangan aluminium foilnya daripada membeli lagi ya di Purworejo. Kemudian sabe saya kasih, ini sabe ada tulisannya. Untuk pitu-pitunya ini pitu-pitunya full bambu ya, Johannes. Saya kasih nama Johannes 4 karena yang 3 dibeli sama Pak Roni S di Desa Lalatang, 2 Bocoy Bone. Ini yang ketiganya. Yang ini yang keempatnya, yang ketiganya yang di Pak Roni. Yang 2 yang dikasih terbang, ada videonya itu ya. Pitu-pitu Johannes 2 itu yang dikasih terbang, ada videonya sekitar 20 menit itu. Yang Johannes 1-nya disimpan sama Pak Amri. Ini ya, sudah saya masukkan ke dalam ini plastik. Kemudian tuh Mas Dodi Setiawan saya kasih gratis plastik kado 2, karena nanti sambungannya disambung. Untuk Pak Roy ke Marantika di Pringsewu juga ya, Lampung, yang sudah beberapa kali beli pitu-pitu Pak Juma, saya kasih tahu juga ini disambung rupanya, tidak satu lembar begini plastik kadonya, harus disambung di tengah. Begini ya, sambung ke tengah. Ini berarti saya kasih untuk Pak Dodi Setiawan. Untuk penampakan dari dekat begini. Jadi ini bukan Jalagundi baru dibikin ya, tapi sudah lama dan sudah pernah dibawa lomba oleh Pak Amri. Di sini ada dikasih kareban pemberat. Jadi pesan Pak Amri sama juga ke Pak Arwan kemarin, kalau seandainya nanti dipasang lampu-lampu LED, baterainya ditaruh di tengah ya, di sini. Ininya dilepas biar berat bobot dari layangan ini tidak bertambah, karena ini juga sudah dikurangi walaupun ada penambahan LED dan baterai. Ini penampakan dari samping ke kepalanya, tali goci ya. Wah, ini begini tali gocinya hampir sampai ke ujung. Kalau dikesinikan hampir sampai sekitar 5 cm sebelum ujung sayap. Tentu begitu juga sebaliknya ya, hampir 5 cm sampai ke ujung sayap simpulnya. Kalau ininya sih lebih. Kalau punya Parwan kemarin kan saya masih ingat di review 145 panjang ini ke sini. Nah, ini bisa kita lihat lagi ya, saya ukur sekarang berapa ini. Apakah sama ukurannya?
kurang ke bawah ya. ...147 beda 2 cm ya. Ini 147 beda 2 cm dengan Pak Arwan kemarin. Kemudian ada yang bertanya tadi pagi nih, komentar di review jala gundinya Yohanes yang dibeli Pak Arwan, katanya jarak saya bawa dengan sayap atas berapa. Sebenarnya dalam videonya sudah saya kasih tahu, tapi mungkin dia kurang perhatikannya di awal-awal video. Sudah saya kasih tahu itu panjangnya. Ini ya, jarak bawah ke atas 46 cm jarak atas bawah. Jarak jala gundi dengan sayap bawah 53. Jarak jala gundi bawah dengan sayap bawah 62. Ingat ya, saya tidak menuliskan ini. Yang penting kalau kalian menonton secara seksama, kalian pasti bisa mencatatnya ya. Jarak jala gundi paling bawah ke sayap bawah 62. Yang dibilang jala gundi itu ini ya. Ini yang dibilang jala gundi. Makanya kalau ada modelnya agak lancip begini, itu dibilang sampan. Kalau ada yang model begini, nah itu dibilang bulan, 2 bulan ya. Inilah yang dibilang jala gundi. Apalagi? Oke, untuk keseluruhan berapa panjangnya? Keseluruhan sayap. Satu 163 panjang keseluruhan ini. Jadi ke sini 163. Kalau punya Pak Arwan kemarin 160 pas. Ini 163, lebih panjang memang. Apa lagi? Kepala, jarak kepala ke paling atas 37 ini. Panjang dari jala gundi bawah sampai ke atas 145. Jadi kalau ini 148, ini 145. Jadi beda 3 cm ya. 148, ini 145. Baik, apa lagi? Bawah. Yang ini. Ada juga yang bertanya. Ini. Hampir itu murah. 8 cm. Ininya saya 8 cm. Kalau untuk panjang ke sananya 88 jala gundinya, ujung ke ujung 88 ya. Oke, baik, sekarang tali gocinya. Berapa tali gocinya jaraknya ke sini? Tujuh puluh enam ya, dari sini ke sini 76. Tali goci ke simpul sampai ke batas plastik aduk. Ini jarak yang ini persimpangan tiganya ke sini ya, ke sini 37 sama lah pas dari sini 37 ya. Baik, saja kayaknya.
Kemudian kalau kalian penasaran, ini berapa panjangannya ke sini ya, tali goci yang ini simpul ke sini segini jarak, sekitar 1 jengkal dari jala gundi ke sini. Sudah ya. Ini sambungan ini ya, simpang 3-nya ke sini 5 jari. Baik, untuk Pak Dodi Setiawan di Purworejo, terima kasih ya sudah membeli pitu-pitu Johannes dan jala gundi Johannes dari saya. Semoga bisa bermanfaat di kampung Mas Dodi dan jadi orang pertama yang punya jala gundi dan pitu-pitu Bugis ya di kampungnya. Jadi pembeda katanya, karena kata beliau di WA di sana sudah banyak yang belajar bikin pitu-pitu tapi suaranya belum bagus. Nah, ini sebagai untuk percontohan ya. Pilot project ya bahasa kerennya. Jadi untuk Pak Dodi, terima kasih sudah membeli, semoga berkah ya. Dan kita atas nama subscriber juga terima kasih karena seperti Pak Dodi Setiawan yang beli kemarin pitu-pitu Johannes Pak Amri, kemudian Pak Arwan di Panyula yang beli jala gundi, kemudian Pak ini lagi Dodi Setiawan. Jadi karena mereka membeli, akhirnya kita bisa tahu bagaimana ukuran-ukuran dari jala gundi Johannes ini. Ya kalau tidak ada yang beli, tidak mungkin toh saya gratis saja pergi ke rumah Pak Amri terus bawa meteran, Pak ini berapa ukurannya, ini berapa, kan tidak enak ya. Tapi karena alhamdulillah ada yang membeli, bisa juga untuk menambah saya membeli kuota internet untuk upload video dan lepas bensinnya juga. Kemudian kita bisa mereview. Jadi terima kasih banyak ya, jazakumullah sama jasa bagi yang sudah membeli dari Sempu Gita, langsung ke saya. Pitu-pitu dan jala gundi Johannes juga yang pada pembeli yang lain, apalagi yang punya Pak Juma ya. Tapi dalam beberapa bulan terakhir ini jarang sudah yang membeli pitu-pitu Pak Juma melalui saya, karena sudah pada pintar membeli sendiri ya. Karena saya kan sudah kasih alamatnya, ada video-videonya, jadi banyak orang sudah langsung membeli tanpa melalui saya. Makanya oleh Pak Juma saya diberi kemarin hadiah pitu-pitu juga, pitu magungnya 2. Alhamdulillah satu sudah ada yang membeli, tinggal satu lagi yang magungnya hadiah dari Pak Juma, karena banyak yang membeli tanpa melalui saya. Nah tapi alhamdulillah ini ada dari Shopee kemarin pesanan COD dari Jambi, dari Kenaliasan Bawah. Mudah-mudahan tidak seperti yang di Limin Pabrik ya di Labuan Maringge Lampung, yang pesan di Shopee COD bayar di tempat, ketika barangnya sampai malah tidak mengaku kalau dia yang pesan. Ya udahlah, akhirnya kan saya jadikan giveaway itu. Oh ya, siapa lagi yang mau ikut giveaway ini untuk 100.000 subscriber Sempu Gita? Kalau sudah tercapai saya akan membagikan giveaway-nya. Syaratnya ada di video yang sudah saya upload itu ya, cari saja giveaway Sempu Gita ya di YouTube. Insyaallah ketemu itu. Ada satu lagi nih kayaknya keseimbangan ya. Saya perlihatkan supaya kalian lebih paham keseimbangan jala gundi ini. Bagaimana? Ini tanpa pitu-pitu ya. Jadi kalau tanpa pitu-pitu begitu. Ya, dia agak atas, tapi kalau ada pitu-pitu pasti begini. Tapi tetap lebih derajat ke atas, yang kepala lebih agak mendongak sedikit, tidak bisa rata, harus lebih atas sekitar 10 atau 5 derajat. Tapi karena tidak ada itu ya begini sekarang posisinya. Oke, sebentar lagi akan saya bongkar. Oke, untuk Pak Dodi Setiawan, Mas Dodi Setiawan, nanti saya bongkar tali godangnya ya, benang godangnya, tapi tidak saya bersihkan, biar Mas Dodi Setiawan sendiri nanti yang membersihkannya, baru dipasang lagi godang, tali benang godang, kemudian baru dilem Altiko atau lem Korea ya, supaya Mas Dodi paham, oh begini cara mengikatnya, kemudian posisinya begini. Terus kalau saya bersihkan nanti Mas Dodi ragu-ragu mana nih bekasnya apanya. Kemudian saya kasih tanda spidol juga ya, sini juga nanti di bawahnya ya. Benang-benangnya juga saya tidak lepas ya, walaupun ada yang dipotong tapi saya tidak lepas. Ini kepala nih kita lihat nanti lah, kalau memang terlalu panjang bisa dilepas saja, tidak apa-apa kan, gampang ikat. Tapi yang jelas posisinya begini ya, perhatikan Mas Dodi, karena ini yang paling berkepentingan atas video review dan ini adalah Mas Dodi. Dia yang akan menggunakannya nanti dan dia akan merakit kembali nih pitu-pitu ini. Ini ingat ya, di sini ada 2 tali pengikatnya pitu-pitu. Ini ada 2 ya.
Udah ini pintu-pintunya. Ya, ngikatnya nanti di sini Mas Budi. Ya, dengan tali yang ada ini, jadi bukan pakai tali lain lagi. Tali yang sudah bawaannya dari pintu-pintu ini, Johannes. Di bawah ini, tulang kepala bagian bawah ya, ini begini. Pasang. Ya, biasanya diikat ya, ini diikat, tapi baru kanan kiri diikat, tapi biasanya derajat condongnya itu begini biasanya. Kalau di bonek ya gitu ya. Nah itu ya condongannya ya. Sekitar 5 jari, sekitar 5 jari dari plastik kado ini. Begitu condong, ikat kanan kiri ya, harus seimbang di tengah ya, pas di tulang luasnya ini. Oke, mungkin yang penasaran bagaimana suara pintu ini, bisa saya putarkan sebentar ya. Foto ini saya pinggirkan dulu. Kamera saya taruh di belakang. Ini ya, ini pintu-pintu Johannes 4 dari kawat bahan dalam. Roll sekitar 3-4 mili sabe. Oke, saya coba dengan suara. Kencang dia, suaranya tidak lari, tetap ada suara kecilnya, itu ada tetap ya. Apalagi kalau pelan dapat, sedang dapat, yang paling kencang itu masih dapat, tidak lari, tidak nadanya tidak lari, tidak berubah, dapat alirannya ya. Oke. Nah, kemudian oke lah. Pasti kalian penasaran juga ya, berapa ini kita review lagi ya. Oke baik, panjang papanya ini pintu-pintu Johannes. Papanya, usulnya, bentangannya ya bahasa Jawanya 77. Ya ingat saja pintu-pintu ya. Panjang ini 77, 77, pintu-pintu 77. Panjang sangatnya 64, 63,5, 63,5 atau 64 antara itu ya. Tingginya dari sini 12,5 tinggi ini. Jarak kanan kiri sabi kiri 8 cm. Ya 8 cm juga sama kanan kiri. Oke, itu saja ya. Modelnya dari dekat begini, pintu-pintu gambus Johannes. Baik, video ini panjang, tidak apa-apa lah. Ini kan untuk pengetahuan juga, bukan asal-asalan video ya. Baik, saya akan mulai untuk membongkarnya.
Baik, kita timbang ya, berapa ini beratnya ini. Tidak sampai 2 kilo kalau timbangan ini ya, enggak tahu kalau kurang akurat ini, tapi biasanya tidak terlalu beda sih ya. 2 kilo tidak sampai ini, 2 kilo tidak sampai, taruhlah 2 kilo dan mudah-mudahan cuma segitu ya, jadi tidak terlalu banyak membayar ongkos kirimnya. Oke, demikian dulu yang dapat Sembugi sampaikan. Ini akan saya kasih nama, terus saya kirim ke JNT hari ini juga. Untuk Mas Dodi Setiakawan di Purworejo, terima kasih banyak ya. Saya Sugeng Mas Najaza. Dan tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa sholat 5 waktunya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.